bukan manusia tidak bisa sanggup atau tidak bisa sampai di makam itu. Akan tetapi manusia yang mana yang bisa sampai di makam itu? Manusia yang mana? Kalau di zaman dulu mereka yang disebut para nabi itu, para wali, para aulia, hanya golongan ini yang bisa sampai di makam penglihatan dan penyaksian itu. Dan tanda yang sudah sampai di makam penglihatan dan penyaksian itu bisa memberikan bukti sebagai tanda bahwa dia telah sampai pada makam ma'rifatullah. Dan tanda itu dibuktikan dengan yang namanya mukjizat. Jadi, siapa bilang kalau orang yang mengaku makrifat itu bisa bertemu wajah, bisa melihat dan menyaksikan wujud Allah, Tuhan yang Maha Suci itu. Sedangkan dalam Al-Quran sudah dikatakan, dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Kalau dia sudah dikatakan tidak bisa diserupakan dengan sesuatu, karena ini yang berbicara Al-Quran, firman-Nya langsung yang berbicara. Jadi tidak akan bisa terbantahkan kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal, apalagi bertemu wajah secara langsung. Kalau manusia bisa bertemu wajah atau bisa bertatap wajah dengan dirinya yang Maha Suci itu, maka ayat Laisa ini tidak akan diturunkan. Coba kita berpikir secara logis. Memang akal itu bisa dikatakan sebagai dinding, sebagai batas kalau berbicara tentang ilmu ketuhanan. Akan tetapi, dengan akal manusia dihantarkan kepada sesuatu yang dituju. Dalam hal ini, tentang siapakah Tuhan yang bernama Allah itu. Dasarnya harus menggunakan akal. Kan seperti itu. Jadi kalau Al-Quran berkata Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu, yang pengertiannya adalah dia tidak bisa dibayangkan, dia tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dilihat, apalagi tidak bersuara, tidak berhuruf, apalagi bisa bertemu wajah dengan dirinya. Kan kalau secara logika tidak akan mungkin. Sedangkan yang mengaku makrifat berkata bahwa Tuhan itu nyata karena dialah yang ada, dengan dasar Tuhan bersifat zahir dan batin, yang awal dan yang akhir. Dengan dasar Tuhan itu nyata dengan sifatnya yang zahir, inilah yang menjadi dasar sehingga yang mengaku telah bermakrifat
Tuhan itu bisa dilihat dan bisa disaksikan. Padahal kalau kita mau jujur, Tuhan yang nyata yang mana yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan itu? Tuhan yang mana yang nyata itu? Dibuktikan. Coba dibuktikan. Kalau hanya berdasarkan cerita atau konsep atau teori, itu tidak bisa diterima kebenarannya. Mohon maaf, karena sesuatu yang dipandang sebagai kebenaran itu mesti dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, itu sama halnya omong kosong. Karena tidak bisa dibuktikan. Jadi Tuhan yang bersifat yang zahir dan yang batin itu bukan manusia tidak bisa sanggup atau tidak bisa sampai di makam itu. Akan tetapi manusia yang mana yang bisa sampai di makam itu? Manusia yang mana? Kalau di zaman dulu mereka yang disebut para nabi itu, para wali, para aulia, hanya golongan ini yang bisa sampai di makam penglihatan dan penyaksian itu. Dan tanda yang sudah sampai di makam penglihatan dan penyaksian itu bisa memberikan bukti sebagai tanda bahwa dia telah sampai pada makam ma'rifatullah, makam penglihatan. Dan tanda itu kalau di zaman para nabi dibuktikan dengan yang namanya mukjizat. Jadi orang yang sudah sampai di makam itu, mereka membawa bukti sebagai tanda kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang hidup, dialah yang Maha Perkasa, dialah yang agung, dialah yang maha segala-galanya. Jadi orang yang sudah sampai di makam ini tidak sembarang orang. Orang yang sudah sampai di makam ini dikatakan banyak diam. Mereka yang banyak diam, tidak banyak ngomong, apalagi keluar-keluar di YouTube. Seperti saya ini misalnya. Saya ini belum sampai di makam penglihatan itu sehingga saya ini keluar-keluar teriak-teriak di YouTube. Jadi dasar daripada Tuhan itu nyata, Tuhan itu dialah yang nyata dari segala yang nyata. Dengan dasar sifatnya yang dikatakan yang zahir atau yang awal itu. Dikarenakan untuk mengenal Allah itu tiada lain melainkan melalui sifatnya. Karena Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Setiap makhluk akan hancur, akan binasa. Karena pada hakikatnya makhluk itu tidak ada.